Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani dengan NIM AAB 117079. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang drama untuk mata kuliah latihan pementasan. Selamat menyaksikan. Sebagai yang kita tahu, drama merupakan salah satu genre sastra yang memiliki kekhasannya tersendiri dibandingkan genre sastra yang lain, yaitu puisi dan fiksi. Drama memiliki kekhasan dari sudut pemakaian bahasa dan penyampaian amanat. Tema yang diambil oleh pengarang naskah drama biasanya diambil dari kesaksian hidup atau kejadian yang pernah dialami oleh pengarang tersebut. Pesan yang diberikan dari penulis naskah biasanya untuk memberikan informasi, hiburan, sekaligus mengkritik persoalan yang terjadi di masyarakat. Persoalan yang biasanya dihadapi dalam naskah drama itu persoalan yang tercermin dari perilaku manusia tersebut dan dapat dicerminkan dalam dialog atau petunjuk lakuan yang dilakukan oleh tokoh. Materi konflik yang biasanya terjadi antara manusia antar manusia, manusia antar alam, dan manusia antar Tuhan. Dasar dari materi naskah drama adalah konflik, kehidupan dengan kisah awal, konflik, dan penyelesaian. Dalam drama memiliki beberapa struktur, yaitu struktur yang pertama adalah penokohan atau perwatakan. Penokohan ini memiliki hubungan erat dengan perwatakan. Berdasarkan peran terhadap jalan cerita, terdapat beberapa tokoh, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis ini sendiri adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh ini biasanya dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua adalah antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu orang tokoh antagonis dan beberapa pembantunya yang menentang cerita. Lalu yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu. Nah, tokoh ini biasanya membantu tokoh protagonis atau tokoh antagonis dalam cerita tersebut. Lalu struktur yang kedua adalah plot atau kerangka cerita. Menurut Gustav Freytag dalam bukunya Harimawan tahun 1993, plot atau kerangka cerita terdiri dari yang pertama, exposition atau pengenalan awal cerita, yang kedua ada complication atau pertikaian awal, yang ketiga ada konflik atau pertentangan menuju puncak, lalu yang terakhir ada klimaks atau titik puncak peristiwa, dan resolution atau penyelesaian. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu setting atau latar cerita. Setting atau tempat kejadian berkaitan juga dengan waktu dan suasana. Setting atau tempat berhubungan juga dengan suasana yang berkaitan dengan waktu seperti pagi, siang, sore, atau malam. Demikian pula setting yang berkaitan dengan ruang keluarga, atau demikian pula dengan isi perabotnya. Lalu yang keempat ada struktur dialog. Nah, ciri khas naskah drama biasanya adanya pemakaian dialog. Penulis menggunakan ragam lisan untuk menuliskan dialog. Ragam lisan yang dimaksud itu adalah ragam lisan yang komunikatif dan bukan ragam tulis. Dialog juga mengandung kata-kata kunci yang menggambarkan ciri dan keinginan tokoh. Panjang dan pendeknya dialog dalam naskah tergantung dari apa yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Lalu ada petunjuk lakuan atau petunjuk teknis. Nah, petunjuk teknis atau teks samping berupa teks yang memberi informasi tentang tokoh, waktu, suasana, pentas, musik, suara, keluar masuknya aktor, serta keras lemahnya dialog dan perasaan tokoh. Nah, petunjuk teknis ini memberikan petunjuk kapan aktor harus diam, bergerak, dan memberi jeda pada dialog.
Petunjuk teknis ini juga memberi informasi tentang karakter, usia, dan status sosial dari pemeran, yang akan membantu sutradara untuk menentukan watak secara menyeluruh. Singkatnya, melalui teks samping diperoleh deskripsi keadaan tokoh dan suasana hati yang dialaminya. Nah, teks drama ini berbeda dengan teks fiksi dan puisi. Unsur pembeda naskah drama terletak pada pemakaian petunjuk kelakuan dan dialog. Selain itu, penggambaran watak tokoh dideskripsikan oleh tindakan dan motivasi tokoh ketika berdialog dengan tokoh yang lainnya. Bahasa teks juga cenderung lisan seperti orang berbicara, berbeda halnya dengan puisi